Halo pendengar setia podcast Maiden Folders. Ada keinginan bikin film fiksi di Kediri pada yaitu tadi Oktober 2021. Hal tersebut merespon ketika terjadinya ekspektasi kayak kalimat itu diubah deh, kasihan sutradaranya. Produksi film capek ya? Capek banget. Pergi produksi film tadi nggak mandi. Yang mengiringi. Jadi Minisius Kartaji itu sudah jalan 2 kali. Yang pertama, tema program kami itu tentang film pendek FFI. Tentu juga menjadi kendala atau yang sehingga syuting yang call sheet-nya harus selesai wrap itu jam 7, jadi molor jam 12. Halo pendengar setia podcast Maiden Folders, barengan sama aku Jessica. Kali ini kita kedatangan tamu dari komunitas film yang ada di Kediri. Dan aku yakin pasti udah banyak yang tahu tentang komunitas ini. Nah, Mas boleh nggak sapa dulu Sobat Maiden Folders? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Chandra, aku dari Skartaji Film. Oke, alhamdulillah sehat ya Mas? Sehat, alhamdulillah. Untuk kegiatan dan proyek lancar ya semua? Alhamdulillah lagi rame. Oh, lagi rame, alhamdulillah nih. Berarti lagi sibuk banget nih? Ya benar, ini hari ini aku lagi balik ke Kediri cuma sehari, besok lanjut lagi ke Semarang. Wah, capek banget ya kayaknya? Ya, imbus dan Imbus. obat-obatan vitamin C lainnya di doping. Oh, di doping. Nah, aku ini dari Skartaji Film ya? Ya benar. Aku sempat kepoin di media sosial Skartaji Film sebelumnya. Kalau Skartaji Film ini udah cukup lama ya kayaknya? Benar, alhamdulillah udah jalannya 2 tahunan lebih ini sih. Berarti dari tahun 2021? Lebih tepatnya di bulan Oktober tahun 2021, benar. Oh, terus awal terbentuknya nih kayak gimana? Bisa diceritain ke teman-teman? Awal terbentuknya itu hadir karena ada keinginan bikin film fiksi di Kediri pada yaitu tadi Oktober 2021. Hal tersebut merespon ketika terjadinya COVID karena teman-teman film yang ada di Kediri itu ingin kok jarang syuting ya, karena ya kan COVID kan ada 2 tahun tuh udah jalan, terus teman-teman bisa syuting lagi, bener, dan akhirnya membentuk kegiatan memproduksi film itu. Dan alhamdulillahnya mulai dari situlah di film karya film fiksi itu Skartaji aktif sampai sekarang. Gitu. Terus awal terbentuknya nih berapa orang Mas? Awalnya ada 5 orang, dan itu pun sifatnya teman-teman Kediri yang punya kesempatan kuliah di ISI Solo jurusan film. Mulai yang pertama produser itu dari Kediri, kemudian penyutradaraan dan naskah itu dari Kediri juga ikut aku, terus artistik, terus DOP dan editor. Berarti masih ini dong, satu lingkup gitu? Alhamdulillahnya iya. Jadi intinya Skartaji Film awalnya itu teman-teman kampus dari Kediri yang kuliah di ISI Solo jurusan film. Gitu. Terus untuk awal terbentuknya nih pasti bikin komunitas tuh ada struggle atau pokoknya yang nggak enak gitu pasti ada. Bisa diceritain nih, siapa tahu bisa jadi motivasi buat pendengar podcast Maiden Folders kalian. Oh gimana, udah berat banget nih kayaknya, berat banget. Karena di perjalanan 2 tahun lebih ini banyak banget cerita ya, dan yang dialami akhirnya memang jadi refleksi yang dipergunakan saat ini tuh. Yang pertama memang perlu disadari banget teman-teman, ketika berangkat komunitas atau biasa disebut kolektif, kita tidak bisa mencampur adukan kolektif dengan mata pencaharian. Kolektif sendiri memang saya anggap sebagai ruang ego kita mengekspresikan di mana untuk menyatukan kebersamaan tanpa kita mikirin ya itu namanya profit. Beda lagi tentang kita ngomongin industri, di mana di situ kan menuntut adanya target, adanya penjualan, dan itu pun dirasakan oleh teman-teman Skartaji Film. Struggle-nya memang dinamika karena kita orangnya juga banyak, sempat juga crash itu tadi mencampur adukan area
kolektif dengan kebutuhan, dan akhirnya kan ada beda pandangan toh. Dan selanjutnya dari kami memang membentuk tim baru juga, struggle itu. Terus yang paling utama, struggle utama yang paling aku rasakan di Sekartaji yaitu tentang kesulitan eksistensi, kita aktualisasi. Intinya itu menjaga gimana sih biar terlihat tetap aktif itu. Jadi motivasi bersama yang aku saranin di sini untuk menjaga keberlangsungan komunitas, paling tidak aktif konten itu. Dan aku lihat emang Sekartaji Film tuh kayak kontennya aktif banget ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Emang sengaja. Sengaja. Ini banyak yang terjaring dan tertarik nih jadi buat melihat Sekartaji Film. Terus tadi soal struggle-nya ya, berarti itu lebih ke sebenarnya sadar diri masing-masing ya. Bener. Jadi bisa memposisikan di mana ini kebutuhan, di mana ini kesenangan. Di Sekartaji Film teman-teman juga banyak belajar, sifatnya lebih ke pengembangan diri, terus leadership juga, tim istilahnya koordinasi seperti itu, yang sifatnya bukan kita bicara kompetisi bukan bicara komputer kita kesampingkan hal itu seperti itu. Dan manfaatnya pun teman-teman loh juga merasakan. Contoh yang itu dipakai jaminan pinjol teman-teman. Itu kan anjing gimana ya. Privilege-nya gitu ya. Akhirnya gitu. Terus dipakai teman-teman tugas kampus. Kan berarti kan ternyata ruang kolektif pun bisa bermanfaat loh, tapi sifatnya eligible yang nggak terlihat. Bukan tentang yang terlihat mungkin profit, tapi nggak seperti itu. Kita akhirnya mungkin teman-teman yang membantu mendapatkan personal branding. Jadi anak film banget nih. Iya, benar-benar. Personal brandingnya lebih bagus gitu. Terus namanya komunitas nih, Sekartaji Film tuh kegiatannya sebenarnya ngapain aja sih Mas? Apa cuma bikin-bikin film atau ngapain ada lagi? Karena awalnya kami itu berangkatnya di itu ya, pembuatan film fiksi Sinom itu ya. Awalnya sih kebayangnya memang hanya di arah produksi, tapi karena ada keinginan untuk menjaga eksistensi, akhirnya ketika kami tidak bisa produksi, itu kami mengadakan ya seperti itu, ada distribusi, eksebisi, dan jejaring komunitas film di seluruh Indonesia. Itu pun menjadi penting teman-teman. Ternyata di Sekartaji Film tidak hanya produksi yang aku sampaikan. Dan ada ini apa safari film ya? Ya benar. Nah aku waktu kepo ini tuh nemu satu kegiatan namanya safari film. Terus aku lihat dia tuh kayak nobar film. Bener. Atau ada kegiatan lain tuh selain nobar. Soalnya aku nangkepnya cuma itu aja. Jadi safari film show atau sekarang biasa disebut mini show Sekartaji itu kami ingin mencoba mengadakan kegiatan yang mungkin lebih fresh, karena dua kalimat itu bisa dicatat teman-teman. Mini show Sekartaji, di mana film dan show itu jadi satu kegiatan. Tidak hanya kita screening film aja, tapi di setiap acara itu ada pertunjukan yang mengiringi. Jadi mini show Sekartaji itu sudah jalan 2 kali. Yang pertama, tema program kami itu tentang film pendek FFI, di mana pertunjukannya aku kolaborasi dengan teman-teman musik di Kediri. Terus yang kedua itu Soul of Mas Kumambang, tema programku, di mana ingin merespon pulangnya teman-teman kampus seperti aku pemeran kemarin seperti itu, di mana aku mengkolaborasikan mulai dari seni rupa, seni tari, teater, karawitan, bahkan ke ultimate-nya di seni kan di film. Ya? Iya, lebih variatif sih seperti itu. Itu menjadikan penonton mungkin biar gak bosan juga. Bener banget. Gak nonton aja gitu. Jadi aku bisa menjaring penonton lebih luas sih. Mungkin ada yang suka pertunjukan, dia datang. Tapi ketika film dia nggak datang nggak apa-apa, karena aku menjaring banyak penonton di situ. Kreatif banget sih Mas itu. Ya, terima kasih. Iya. Terus ini tentang stereotip nih. Aku juga ada temen yang suka ikut produksi film gitu aku kan dari SMK, di SMK aku. Nah, mereka tuh ngeluh kayak jarang mandi, jarang makan, tidur opsional. Nah, kayak gitu. Kira-kira itu apa bener sih Mas? Terus kayak waktu produksi nih apa kira-kira yang bikin
males terus bikin kayak gabut gitu. Yang perlu dicatat memang di sini film salah satu pendukung industri kreatif, di mana industri kreatif kita sulit untuk bicara tentang jam kerja yang tepat waktu, di mana kan kita juga ada struggle-nya mood-moodan gitu, dalam kreatif gitu. Terus dalam produksi pun sifatnya juga sama, karena kita tuntutan kreatif yang tinggi dengan budget yang mepet, akhirnya harus sebegitu padatnya. Belum lagi kita bicara tentang kendala-kendala waktu syuting, mungkin cuaca, mungkin talentnya retake, mungkin ada peralatan yang tiba-tiba jatuh atau apa, itu kan tentu juga menjadi kendala atau yang sehingga syuting yang call sheet-nya harus selesai wrap itu jam 7, jadi molor jam 12. Tapi memang teman-teman itu ya mandi gara-gara satu, menurutku capek. Serius, karena capek. Jadi kayak ibaratnya memang tak buat tidur lah. Kadang pun kami kalau ada waktu senggang syutingnya lama banget, ini waktu buat tidur. Karena kayaknya bisa tidur tuh udah alhamdulillah banget. Bener. Sepakat, alhamdulillah banget gitu. Tapi itu kan berarti gara-gara produksi sering banget ketemu ya? Iya benar. Nah, terus ada ini nggak kayak apa ya namanya selisih gitu? Selisihan. Terkait selisih, aku selalu meyakini iya, karena sifatnya dalam syuting, aku mention aja syuting layar lebar, syuting film panjang, kan itu nggak mungkin syuting kita selesai 5 hari, di mana kru puluhan bahkan ratusan di waktu yang panjang, dan kru pun itu tidak hanya berasal dari satu daerah, sehingga kan culture kebiasaannya juga masing-masing yang perlu kita sadari. Ya? Akhirnya syuting yang jangka panjang dan tekanan syutingnya juga tinggi, emosional itu masing-masing juga memiliki tingkatan. Jadi memang wajar banget sih jika ada kejadian mungkin nggak enak hati, marah-marahan, dan itu salah satu tantangan buat seorang kru film maupun pemain film. Bila nggak kuat hati, ya mohon maaf, memang harus cari pengganti lain ya gitu. Tapi memang seperti itu kondisinya. Aku sepakat jika ada iri hati, tapi aku bersama teman-teman juga sampaikan, ayo kita budayakan tentang syuting sehat. Berarti kru film nggak boleh baperan? Ya, dan utamanya syuting sehat itu tadi kalau bisa satu hari itu jam kerjanya 8 jam aja. Syuting sehat. Emang bisa, Mas? Mungkin. Masih mungkin ya. Mungkin. Nah, terus ide buat bikin film itu biasanya datang dari mana? Kalau aku nggak mengotakkan selalu harus dari kegelisahan ya teman-teman. Kan utamanya biasanya teman-teman itu kegelisahan sehingga karya itu menjadi jujur. Tapi kalau aku karena aku juga tidak menutup diri untuk menyukai seperti seni rupa, fotografi, tari, karawitan, teater. Jadi setiap karya-karya teman-teman yang aku tonton itu aku selalu mempunyai premis. Premis. Jadi memang utamanya itu dalam penciptaan cerita aku selalu mendapatkan ide itu dari hal yang aku respon, hal yang aku tonton, rasakan, yang aku dapatkan. Ditambah nanti untuk pendalamannya kita kan kemudian ada namanya riset, waktu development, riset lapangannya, apakah culture-nya seperti itu, mulai dari penulisan dialog kan kita harus menyesuaikan bahasa kayak gitu. Jadi nggak mengotak dari kegelisahan dari aku pribadi, tapi aku lebih senang tuh dari hasil observasi yang aku lihat, yang aku rasakan dan mungkin aku lakukan. Kemudian aku tarik menjadi premis ceritaku. Jadi imajinasinya harus ini ya? Bener. Tinggi gitu ya? Bener banget. Gitu. Terus kalau tentang buku dijadiin film, terus kayak aku sering banget nih dengar orang tuh kayak nggak sesuai ekspektasi filmnya. Bener. Itu kalau menurut Mas sendiri, kira-kira gara-gara apa sih kok orang-orang bisa kayak gitu? Kita bicara logika aja ya teman-teman ya. Aku sepakat dan aku menjadi tim yang bukan rewel area itu. Gini. Ibaratnya buku ada 300 halaman, sedangkan film ada ya cuman 1 jam 2 jam ya kan. Itu pun menjadi sangat ramping. Untuk membangun imajinasi masing-masing penonton itu berbeda-beda tentu. Akhirnya memang itu menjadi tanggung jawab seorang sutradara apabila mendapatkan respon yang beragam.
kalau menurut aku jika tidak sesuai ekspektasi memang itu gini nih. Menurutku aku ingin mengetahui premis buku tanpa aku belum baca bukunya adalah aku lewat film. Oh iya. Gitu. Lebih ringkes lagi. Lebih ya ringkes kalau lagi. di film. Gini, aku ada challenge banget. Ada ilustrasi lagi, bukan challenge. Ada ilustrasi lagi. Aku sering mendengarkan lagu tau. Iya. Lagu itu lebih ramping. Iya. 3 menit. Dia 3 pengen menit. ngomongin apa ya? Ngomongin struktur lirik lagu itu sebenarnya juga sama. Pengenalan, konflik, Diulang penyelesaian. lagi. Diulang lagi, ref. Intro, ref, outro. Iya. Gitu-gitu. Nah, misalkan ilustrasi mau lebih ramping lagi, itu ada seni rupa digambar. Cuma dilihat gitu. Nah, contoh dia lagi gini, bisa ada tangkap. itu pahatan goa yang ada di Sulawesi atau mana itu, yang menjadi pahatan manusia tertua di dunia. Itu kan juga merupakan storytelling masyarakat zaman dulu. Mulai cara memasaknya, terus berburunya, nah itu kan juga storytelling. Iya. Itu. Jadi kita yang perlu sadari adalah kita menyadari wahana yang kita pakai atau biasa disebutnya medium. Medium film kah, pertunjukan, buku atau apa sih? Jadi nggak bisa disamaratakan Nggak bisa. Jadi teman-teman monggo jika tidak sesuai ekspektasi, kayak kalimat itu diubah deh. Kasihan sutradaranya. Iya bener-bener. Pergi produksi film capek ya. Capek banget. Gitu. Pergi produksi film tadi nggak mandi, nggak tidur. Nggak tidur. Ya. Nah ya. Terus kalau aku lihat-lihat dengan perjalanan Sekartaji Film dan Mas Chandra sendiri yang menurut aku udah cukup banyak ya pengalamannya. Ada nggak nih satu event atau festival atau kegiatan yang paling berkesan sampai sekarang? Tentu yang paling berkesan buatku adalah filmku yang pertama di Kediri, itu film fiksi Sinom Ya, itu. Sinom. Itu sangat berkesan karena memang pertama peringatan aku lama nggak syuting gara-gara COVID. Terus yang kedua bareng teman-teman Kediri itu ngumpul jadi satu tim. Terus bisa menghadirkan teman-teman dari luar kota yang sifatnya masih satu kampus buat bantu. Terus yang kedua memang film tersebut alhamdulillah juga beberapa mendapatkan prestasi juga sampai tur 18 kota di seluruh Indonesia. Wah, juga ya itu keren banget sih menurutku. 18 kota aku jadi narasumber terus buat menceritakan film tersebut. Dan appreciate lagi juga karya tersebut membranding teman-teman kru menjadi divisinya masing-masing, akhirnya terkenal gitu. Nah, misalkan aku fokus di sutradara, akhirnya teman-teman menganggap sutradara sampai detik ini. Ada yang manajer lokasi, produser, kamera. Jadi dari karya itu juga menumbuhkan personal branding masing-masing kru. Dan akibatnya juga menurutku mengangkat nama Sekartaji Film gitu ya. Kayak siapa sih yang nggak tahu Sekartaji Film di Kediri gitu kan. Nah, dari pengalaman yang banyak itu tadi ya. Ada nggak nih Mas rencana workshop atau mungkin sudah dilakukan workshopnya? Workshop kami pernah melakukan, tapi untuk ke depan kami tetap ingin membawa koneksi-koneksi kami ke daerah, di Kediri sebagai rangkaian kegiatan dari Sekartaji Film. Hal tersebut menjadi penting bagi Sekartaji Film karena itu merupakan merupakan wujud aktualisasi dari teman-teman Sekartaji biar kelihatan aktif. Dua sekali buat branding. Yang kedua memang akhirnya kami juga merasa memiliki tanggung jawab. Walaupun sifatnya nggak melakukan, jadi nggak apa-apa. Merasa ingin menumbuhkan bersama iklim film itu di Kediri dengan menghadirkan sineas filmmaker yang sifatnya juga sudah nasional. Terus harapan untuk kedepannya buat Sekartaji Film apa kira-kira? Harapannya jelas teman-teman dari Sekartaji Film terus aktif, itu utamanya. Yang kedua dapat lebih bermanfaat bagi sekitar. Bila pun nanti bisa produksi lagi karya film tersebut bisa jadi nominasi
Festival Film Indonesia. Amin gitu ya. Dan mengangkat nama Kediri juga nih. Benar. Iya kan. Kebanggaan sendiri deh buat teman-teman filmmaker bisa lolos nominasi itu keren banget. Iya, bener. Terus kalau pengen join nih, kira-kira itu apa harus bisa? Apa harus bisa bikin film, harus punya pengalaman, ngerti lah pokoknya pegang kamera gimana kayak gitu. Langsung aku sampaikan di sini aku garis bawahi banget, nggak perlu untuk bisa, asal pun sebenarnya gini, jika berminat monggo buat gabung ketika kami sedang ada acara, karena dari keseluruhan tim yang aktif di Sekartaji Film pun tidak mayoritas itu dari jurusan film. Tapi yang perlu dicatat lagi, jika kayak Sekartaji Film belum mampu untuk kumpul per minggu antar anggota gitu, belum mampu, karena dari anggota yang utama pun kan sibuk sendiri. Kita punya kesibukan masing-masing dan akhirnya memang Sekartaji kami pergunakan sebagai ruang temu untuk bersukaria bersama. Jadi itu sebenarnya produksi film tuh lebih ke passion, yang penting passionnya. Benar seperti itu. Dan saat ini ya tak anggap masih belum ada kesempatan buat syuting lagi lah. Jadi Sekartaji ya terus dulu dan jaga konten aja. Yang penting masih naik terus viewersnya. Konten dulu. Iya, yang penting konten dulu. Terus ini buat cara join gimana? Joinnya itu kalian bisa DM Instagram teman-teman. Jadi langsung DM aja. Dari kami itu nggak mempersulit diri, bisa lewat DM Instagram ataupun ketika kami ada acara silahkan datang dan berkomunikasi dengan kami. Karena kami juga butuh kehadiran kalian untuk meningkatkan intensitas setiap kegiatan Sekartaji. Nah, untuk podcast kali ini aku rasa udah cukup. Dan soalnya udah baik banget nih pertanyaan-pertanyaan dari aku yang terjawab. Kayaknya udah cukup menginspirasi para pendengar podcast Medin Folders kali ini. Dan terima kasih ya Mas, aku ucapkan karena udah mau menyempatkan waktunya berdatang ke sini karena padat banget kan jadwalnya. Ya, besok langsung pergi lagi nih. Ya, ke Semarang itu buat menyiapkan buku lagi. Nah, gitu. Jadi sibuk banget Mas Hendra itu pokoknya. Udah datang ke sini tuh udah alhamdulillah banget bisa nyempetin ke sini. Nah, buat pendengar podcast Medin Folders kalian jangan lupa untuk tunggu episode selanjutnya dari podcast kita. Bye. Dah, Mas.